Terdengar aneh, tapi nyata. Mitos di Jawa kuno percaya kalau bau terasi bakar dapat menarik kedatangan makhluk halus. Iya, itulah mengapa bila membakar terasi pada malam hari, konon orang yang membakar terasi itu akan didatangi penampakan hantu. Entah benar atau tidak, katanya aroma terasi sangat disukai oleh kuntilanak. Membakar terasi di salah satu tempat angker mungkin menjadi satu hal yang menarik. Namaku Rudi, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus swasta yang berada di Cibiru, Bandung. Tersirat di benakku untuk melakukan sebuah tantangan baru, yaitu tadi membakar terasi di malam hari. Sebelumnya memang aku sering mencoba tantangan-tantangan yang berkaitan dengan memanggil hantu. Mulai dari mendatangi jalanan angker di kota Bandung, rumah sakit tua, pabrik angker, dan tempat angker lainnya. Sayangnya, semua yang aku lakukan itu tidak membuahkan hasil. Ya mungkin aku merasakannya, tapi tidak sampai melihat hantu. Sampai aku beranikan untuk menguji tantangan baru ini. Penasaran? Apakah kali ini aku benar-benar bisa melihat hantu? Aku sempat mengajak temanku Bima, Arya, Indah, dan Fitri untuk tantangan ini. Tapi Bima dan Fitri tidak berani. Hanya yang pada saat itu ada hanyalah Arya dan Indah. Kami bertiga akan mencoba tantangan tersebut. Beruji nyali sambil membakar sebuah terasi. Arya merekomendasikan tempat yang cocok untuk dijadikan tempat uji nyali malam nanti. Arya bilang tempat yang cocok itu ada di belakang rumahnya yang menghadap ke sebuah pesawahan yang luas. Kata Arya, di sana banyak hantunya. Aku dan Indah mengiyakan saja dan berencana langsung mengunjungi rumah Arya nanti malam. Rumahnya berada di daerah Dago Atas. Jam 8 malam, aku berangkat dari rumahku yang berada di Pati Ukur menggunakan mobil. Indah sudah menungguku di depan salah satu kampus di Jalan Dewi itu. Setelah menjemput Indah, aku langsung melaju ke rumah Arya. Jalanan tidak begitu macet ketika itu. Hingga tak lama kemudian, aku pun sampai di rumah Arya. Begitu sampai, Arya pun mempersilahkan kami masuk ke dalam rumah. Sebelum melakukan kegiatan uji nyali ini, kami berunding dulu siapa yang akan melakukan uji nyali untuk pertama kalinya.
Masing-masing dari kami diberi waktu 45 menit sambil membakar terasi dan hanya diterangi oleh sebuah cahaya lilin. Setelah berunding, kami pun menentukan siapa yang pertama kali untuk beruji nyali. Yang pertama adalah Indah, yang kedua Arya, dan sisanya aku yang terakhir. Berarti aku kebagian yang paling malam. Dan saat uji nyali pun dimulai. Diawali dengan Indah. Muka Indah sudah terlihat pucat sekali. Kami pun meyakinkan tidak akan ada apa-apa. Indah pun mulai kami tinggalkan. Stopwatch kami nyalakan. Dan waktu pun dimulai. Kami menunggu di teras belakang rumah Arya, sedang Indah berada cukup jauh dari kami. Beberapa saat kemudian mulai tercium bau terasi yang dibakar. Indah sudah mulai membakar terasi itu. Artinya tantangan sudah dilakukan. Kami masih menunggu terus sampai sekitar 10 menit kemudian samar terdengar. Astaga, terdengar suara ada perempuan yang tertawa. Sontak kami saling bertatap. Indah. Buru-buru kami berlari. Suara tertawa itu agak janggal. Aku takut Indah kesurupan. Kami pun berlari dengan cepat menuju Indah. Dan ketika kami sampai, Indah terlihat sedang duduk berjongkok, menunduk sambil memeluk kedua lututnya. Badannya bergetar. Dah, lo gak apa-apa dah. Yuk, berdiri, yuk. Dia terlihat ketakutan. Kami langsung bawanya keluar dari sana. Setelah meminum segelas air hangat dan setelah mulai tenang, kami pun bertanya, kenapa tadi Indah tertawa? Lantas dia menggelengkan kepalanya dan bilang, bukan dia yang tertawa. Justru dia ketakutan karena mendengar suara tertawa perempuan yang menakutkan itu. Bulu kuduk kami kontan langsung meremang. Kami semua mendengar suara tertawa itu. Sampai akhirnya Arya pun kini jadi ikut-ikutan ketakutan dan menyarankan kita sudahi saja tantangan ini. Tapi aku masih penasaran. Akhirnya aku pun mencoba untuk melakukannya. Sementara itu Indah menunggu di rumah Arya karena dia masih merasa syok dengan kejadian tadi. Singkat cerita, malam semakin larut. Suara-suara binatang malam sudah mulai terdengar.
mencairkan suasana keheningan malam saat itu. Sampai aku melihat tempat yang cocok untuk aku uji nyali. Tempat itu berdekatan dengan sebuah aliran sungai. Lalu aku hentikan langkah dan aku bicara pada Arya yang sedang mengantarku saat itu. Kayaknya di sini cocok deh. Gue uji nyali di sini aja deh. Arya menepuk bahuku, meyakinkanku sekali lagi bahwa jangan melakukannya. Karena suara tadi sudah membuktikan bahwa membakar terasi itu memanggil kuntilanak. Begitu katanya. Aku pun menanggapinya santai. Ya, udah deh, gak usah khawatir. Tenang aja, santai. Ini emang kemauan gue. Ya kayak suara atau ngerasa merinding-merinding, itu gue juga udah sering ngalamin. Tapi kalau sampai ngebakar terasi malam hari kayak gini nih, di tempat serem, bisa manggil setan dan gue bisa lihat langsung, itu pengalaman banget buat gue. Oke? Jadi tenang aja. Udah, sana. Santai ya. Alright? Arya pun meninggalkanku sendirian di tempat itu. Tempatku uji nyali itu menghadap ke sebuah aliran sungai dan di sampingnya terpampang sawah yang cukup luas. Aku duduk bersila, menyalakan lilin, dan segera mengambil serta menusuk terasi dengan tusuk sate. Kudekatkan terasi itu pada nyala api lilin sambil berkonsentrasi, menajamkan segala indera dan tetap awas serta siaga. Begitu terbakar, bau terasi langsung menyeruak di sekitarku. Ku tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun 10 menit awal aku tidak merasakan apa-apa. Bahkan mendengar pun tidak ada yang terdengar. Suara-suara aneh atau apapun itu. Dalam hati kecilku aku berkata, sial sekali. Aku tidak mendapatkan apa-apa lagi di sini. Hingga tak berapa lama setelah itu,
Tiba-tiba aku mendengar ada suara seperti orang yang mendengkur. Suara itu sangat nyaring di telingaku. Aku pasang telingaku dan mencari tahu dari mana asal suara itu berasal. Ku beranikan diri untuk bertanya. Siapa itu? Ya, Arya. Woi, jangan jaya lo. Ya. Tapi tidak ada jawaban apa-apa. Dan seketika itu, suara dengkuran itu pun berhenti. Kayaknya beneran si Arya jahil nih ya. Hingga tak lama setelah suara dengkuran itu hilang, kini terdengar suara tangisan perempuan. Bulu kuduku merinding seketika. Suara tangisannya benar-benar terdengar sangat menakutkan. Tidak seperti perempuan yang menangis pada umumnya. Ingin rasanya aku berlari. Tapi jika aku berlari, mungkin nanti aku akan ditertawakan oleh temanku tadi. Karena gengsi, aku tetap duduk bersila sambil berkonsentrasi membakar terasi itu. Meski hati kecilku itu takut. Bau terasi pun menyeruak lagi. Namun, aku mencium aroma yang lain. Mencium aroma yang tidak sedap lainnya selain terasi itu. Bau seperti bau bangkai. Baunya sangat dominan hingga aku ingin muntah. Dan tiba-tiba terdengar suara dari arah sungai. Kontan mataku pun mengarah langsung ke arah sungai itu. Ketika melihat ke arah sungai itu, aku melihat sosok seorang perempuan di sungai itu dengan baju putih panjang dan rambut yang terurai basah. Wajahnya pucat dan sosok itu menatap ke arahku. Itu sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak itu matanya membelalak merah menyala melihat ke arahku sambil disertai suara tertawa yang menyeramkan. Aku hanya bisa diam, tidak bergerak, melafalkan doa-doa, berharap sosok kuntilanak itu pergi. Ketika aku menutup mata dan terus berdoa,
Lama-kelamaan suara itu semakin menjauh dan hilang. Dan ketika ku buka mataku lagi, sosok itu sudah hilang. Buru-buru aku matikan lilin dan membuang sisa terasi itu ke sungai dan berlari menjauh dari tempat itu. Ketika aku berlari, aku bertabrakan dan berpapasan dengan Arya. Iya, itu temanku Arya. Buru-buru aku menarik Arya pergi dari tempat itu. Hingga sampailah di rumah. Aku lalu menceritakan pengalamanku tadi pada temanku itu, Arya dan Indah. Kedua temanku tampak heran karena Arya bilang tidak berapa lama setelah Arya meninggalkanku itu, katanya aku kembali lagi ke rumah dan sudah berada di rumah Arya bersama Indah. Bahkan Indah sempat mengobrol denganku. Hingga tak berselang lama, katanya aku pamit keluar sebentar dari rumah Arya. Arya pun curiga dan mencariku dan bertemu aku di tempat yang tadi. Aneh, aku pun meyakinkan temanku itu bahwa sejak tadi aku itu tidak kemana-mana di tempat itu dan tidak bergerak sama sekali. Sampai akhirnya bertemu dengan Arya di tengah jalan tadi. Keesokan harinya aku jatuh sakit, dan kejadian itu benar-benar membuatku terbuka bahwa memang sosok-sosok seperti itu benar nyatanya mitos-mitos yang memang sudah lama beredar. Lebih baik jangan dilanggar, terlepas dari kita ingin membuktikannya karena penasaran atau hanya so jagoan saja. Yang jelas, aku berpesan, jangan pernah coba-coba untuk menantang mereka jika kamu tidak siap untuk melihat mereka.